Halo Taurus, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang merinding banget. Sosok ini tiba-tiba aja muncul. Nah, siapakah dia dan apakah tujuannya? Kita akan coba lihat ya. Dan ingat buat Taurus, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Taurus, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku juga berharap buat Taurus semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Merinding banget, sosok ini tiba-tiba aja muncul. Dan siapakah dia? Nah, ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita akan coba lihat zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Di sini ada di Impress, ada Taurus, ya. Nah, ini menggambarkan seseorang ini dia punya kasih sayang yang cukup luar biasa kepada kamu. Nah, tapi beberapa dari dia itu ada yang sudah menjadi single parents ya. Dia dulunya pernah menikah, tapi dia punya ketulusan. Intinya sayang sama kamu, tulus sama kamu. Intinya dia tidak ada mengharapkan apa-apa selain ketulusan cinta yang dia miliki untuk kamu ya. Ini dia. Ibarat kata dia ini tahu dan dia ingin mengatakan gitu loh, kalau aku ini pantas buat kamu. Karena aku punya cinta cukup besar kepada kamu. Dan aku bisa membuat kamu nyaman di samping aku. Nah, tiba-tiba aja muncul nih orang seperti ini ya. Kenapa? Mungkin selama ini kamu ngerasa ya, hidup kamu itu kayak jauh dari orang-orang yang bisa membuat kamu nyaman. Tapi pada akhirnya, seseorang ini akan muncul. Karena kamu sudah kayak surrender kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan, kamu lebih banyak berdoa untuk orang-orang yang mungkin yang kamu harapkan ya. Dan ternyata ya di antara mereka-mereka ada salah satu yang sesuai dengan harapan kamu ya. Ini dia. Oke. Nah, ini ada kartu The Fool. Ini ada Gemini ya. Nah, ini juga menggambarkan seseorang ini dia akan siap menjalin hubungan untuk masa depan bersama kamu. Arti kata dia sudah siap untuk hidup bersama dengan kamu. Nah, tinggal kamunya bagaimana? Apakah kamu siap bersama dia dengan segala kekurangannya? Mungkin dengan segala kekurangannya itu maksudnya mungkin dengan ada perbedaan antara kamu dengan dia ya. Mungkin kamu yang single, dia yang single parents gitu ya. Atau memang kebalikan. Nah, itu kan ada perbedaan status ya. Nah, di situ mungkin dia kayak ngerasa aku udah siap sih bersama dengan kamu, tapi kamunya siap nggak? Nah, ini yang membuat dia kayak lebih berhati-hati lagi untuk melangkah. Andai kata dia seperti mempersiapkan semuanya terlebih dahulu, supaya tidak ada hal-hal yang mungkin mengecewakan di masa depan, ya, yang membuat kamu nantinya kayak ngerasa, oh aku ini dikecewakan sama kamu, aku disakiti sama kamu. Nah itu yang dia tidak inginkan. Hal-hal seperti itu tidak ingin dia terjadi gitu loh. Yang dia inginkan adalah kebahagiaan selamanya gitu. Karena mungkin saja seseorang ini dia juga punya masa lalu ya, masa lalu yang mungkin sulit untuk dia lupakan, sulit untuk dia move on ya. Karena apa ya, dulunya itu mungkin dia sudah sering berjuang untuk seseorang, tapi ternyata harus kandas begitu ya. Karena seseorang itu mungkin manipulatif, mengandalkan orang ketiga. Nah, jadi seakan-akan di sini dia bertemu dengan kamu, dia tahu kalau kamu itu adalah orang yang baik, orang yang benar-benar kayak menghargai gitu ya. Nah, di situ maka dia kayak pengen banget nih untuk memulai satu kehidupan bersama dengan kamu ya. Ini dia. Nah, di sini ada Four of Wands, Aries, Leo, Sagi. Aku melihat akan ada sebuah kebahagiaan yang cukup luar biasa ya. Pada akhirnya kamu dengan dia mungkin akan bersama ya. Karena satu sama lain itu kayak udah saling menghargai, saling memberi, saling menerima, saling melengkapi begitu ya. Arti kata ya ada gairah, ada bahagia, ada senang, duka bersama gitu ya. Nah, ini yang terjadi. Oke. Eh, Dad.
Nah, ini juga terlihat seseorang ini juga bisa ya, beberapa dari mereka-mereka itu atau dia-dia itu ya pernah terkoneksi dengan kamu. Tetapi di sini ada kondisi ya, dia ingin bangkit kembali. Mungkin saat ini dia lagi dalam keadaan terjatuh. Saat ini dia lagi dalam keadaan terpuruk ya. Mungkin setelah dia meninggalkan kamu, dia beranggapan hidupnya itu bisa bahagia bersama seseorang yang mungkin dulunya pernah hadir orang ketiga, tapi ternyata tidak. Hidupnya hancur, sudah berakhir gitu loh. Nah, sekarang dia ingin bangkit kembali dan memulai satu hubungan bersama dengan kamu. Nah, kalau aku sinkronkan atau the full ya, seseorang di masa lalu ini dia seperti ingin mengulang kembali ya, hidup bersama dengan kamu di masa depan. Jadi semua itu tergantung kepada kamu ya, karena di sini aku juga melihat tergantung kamu, case-nya di mana ini gitu ya. Yang mana yang resonate bagi kamu, apakah di sini dengan orang baru ataukah dengan orang lama ya. Ada orang lama yang kamu fokuskan dan ternyata dia mungkin keadaannya terpuruk saat ini. Terus dia kayak mencari kamu, dia mulai stalking kamu, dia mulai mencoba mendekati kamu ya. Kamu tahu mungkin keadaannya seperti itu, tapi kamu juga kayak membatasi diri gitu ya. Karena apa? Mungkin saja beberapa dari kamu sudah memiliki pengganti ya, atau beberapa dari kamu itu sudah tidak ingin lagi terkoneksi dengan dia karena capek gitu ya. Karena sudah sering disakiti, sering dikhianati ya. Jadinya kayak ya trauma begitu. Oke, nah tapi di sini seseorang ini mungkin tiba-tiba aja muncul nih. Itu membuat kamu kayak ya merinding banget jadinya. Apa sih tujuannya? Apa sih keinginannya? Gitu loh. Sementara kita kan sudah terpisah. Kita sudah tidak ada apa-apa lagi gitu ya. Nah, di sini ada seseorang yang ternyata bisa menaklukkan cinta kamu. Orang ini memang dulunya eh apa ya kayak suka kamu. Tapi kamu mungkin menolak. Ada penolakan dulunya yang sudah kamu lakukan terhadap dia. Dan, saat ini ternyata, ya mungkin saja dalam waktu dekat ini, dia menunjukkan lagi nih keseriusannya, keinginannya, ya. Itu juga membuat kamu berinding ya, kenapa? Kamu kan udah aku tolak, kok tiba-tiba muncul lagi gitu ya. Kenapa sih? Aku kan belum bisa nih membuka hati, mungkin saja ya beberapa dari kamu belum bisa membuka hati, menerima dia, karena dia ini mungkin seseorang yang kamu anggap, belum pantas buat aku gitu loh. Karena mungkin ada perbedaan umur kah antara kamu dengan dia? Ada perbedaan apa ya, perbedaan keyakinan kah? Nah, di situ ternyata dia perlahan-perlahan kalau memang di sini ada perbedaan status ya, dia akan menyetarakan, akan menyeimbangkan, akan menstabilkan dengan kamu. Seandainya nih mungkin kamu orang yang berkarir, pengusaha gitu ya, di sini dia akan memperjuangkan dirinya itu supaya juga bisa sukses, berhasil, sehingga dia layak untuk kamu. Ya, ini tentang seseorang ini. Akhirnya mungkin bisa saja dia itu bisa melakukan kamu. Makanya mungkin juga kamu buat kaget ya, kaget juga. Dulu kan udah aku tolak, kok tiba-tiba datang lagi? Ternyata dia datang dengan segala kelebihannya. Kelebihannya itu mungkin dia udah mapan, dia udah cantik, udah ganteng, udah baik gitu ya. Ya udah elegan gitu ya. Sehingga akhirnya dia layak buat kamu. Bisa aja ya. Nah, di sini juga ada Ten of Pentacles. Nah, Taurus, Virgo, Capri. Ini ada Leo, ada Scorpio ya. Nah, jadi di sini aku melihat seseorang ini bisa dikatakan orang yang memiliki power atau dia orang yang benar-benar kayak udah berkecukupan. Nah, mungkin aku katakan tadi ya, seseorang ini kalau aku sinkronkan lagi ke sini, kayak kita urutkan gitu ya dengan kartu ini. Jadi seseorang ini sebenarnya memperjuangkan karirnya dia, pekerjaannya dia ya sehingga dia layak untuk kamu. Bahwasanya aku sudah mapan, aku sudah punya pekerjaan, ya. Terus aku itu sudah pantas buat kamu. Nah, jadi ini yang mungkin dia ingin tunjukkan kepada kamu. Makanya dia muncul secara tiba-tiba. Karena kalau dia tunda-tunda, otomatis nantinya takut dong diambil orang gitu. Akhirnya dia muncul nih ke depan kamu. Semoga ya. Aminkan saja hal yang baik-baiknya. Semoga itu akan jadi kenyataan ya. Oke. Kita akan coba lihat bagaimana percintaan yang kamu selanjutnya. Kita akan shuffle kartunya ya. Fokus pada kartu ini. Apa yang terbaca untuk kehidupan percintaan kamu selanjutnya? Oke. Nah, di sini ada non energi ya. Aku melihat ada sabotase juga, ada ego ya. Di antara kamu dengan seseorang ini nantinya, mungkin apakah ini sudah terjadi atau belum ya, atau akan terjadi. Nantinya seandainya ini belum terjadi, antara kamu dengan dia itu akan ada sebuah
hubungan yang akan berkonflik. Entah itu nanti masih ada ego ya, atau hubungan kamu dengan dia itu kayak disabotase gitu ya, atau ini sudah terjadi. Nah, di sini akhirnya kamu akan bisa menyelesaikannya. Semua itu akan bisa diselesaikan ya. Kenapa ya? Karena orang ini mungkin tiba-tiba aja tahu kalau aku itu sebenarnya sayang sama kamu, tulus sama kamu ya. Orang-orang yang mungkin menjadi orang ketiga di antara kita, itu hanyalah sebuah, apa ya, kayak, godaan gitu loh. Dan itu mungkin hanyalah sebuah, eee, apa ya, kayak tantangan buat kita gitu loh. Apakah kita ini ataupun ujian gitu ya. Makanya di sini aku melihat antara kamu dengan itu seperti, akan merasakan kebahagiaan ya. Makanya di sini ada sesuatu hal yang akan dimulai kembali. Karena memang antara kamu dengan dia sudah terpisah pada awalnya. Karena ada hubungan yang sudah disabotase ya. Nah, ini ada the snake. Terlihat jelas sekali di sini ada the other woman. Ada perempuan yang lain atau laki-laki lain nih di dalam kehidupan kamu ataupun dia ya. Arti kata memang ada orang ketiga dan membuat akhirnya ya ya tersebutlah hubungan ini disabotase begitu. Nah, pada akhirnya ya memang terpisah antara kamu dengan dia ya. Ini ada kartu death, berakhir, kematian begitu. Nah, akhirnya ya semua berakhir, tetapi di sini aku melihat dia ingin datang kembali, dia ingin menaklukkan kamu lagi, dia ingin memulai satu kehidupan lagi bersama dengan kamu, ya. Nah, ini dia beranggapan walaupun bukan hari ini ya, atau ada yang membatasi antara kita berdua. Tapi aku yakin bahwasanya kita bersama itu akan bisa, kalau kita itu akan bisa bersama gitu ya. Nah, ini yang mungkin dia rasakan. Oke. Ada fase berikutnya, next fase ya. Jadi walaupun tidak hari ini, aku yakin suatu saat nanti kita akan bisa bersama. Ini keyakinan dalam dirinya dia, ya. Kenapa ya? Karena mungkin ada cinta yang begitu dalam yang dia rasakan terhadap kamu. Padahal mungkin antara kamu dengan dia, mungkin ada perbedaan status sosial yang aku katakan di awal ya. Tetapi itu tidak akan menjadi masalah. Karena ini benar-benar cinta yang dia miliki tanpa syarat begitu. Oke? Akhirnya kamu dengan dia menemukan sebuah solusi. Sebuah solusi yang membuat akhirnya ya, akhirnya ada bertemu lagi gitu loh. Ada pertemuan lagi, terus pertemuan itu mungkin akan menghasilkan sebuah komitmen ya, antara kamu dengan dia. Dan aku juga melihat seseorang ini juga di golden mirror. Intinya seseorang ini memang terkadang dia juga merasa ragu karena dia juga bercermin pada kamu. Seolah-olah antara kamu dengan dia itu kita punya persamaan yang cukup banyak gitu ya. Ya mungkin sama-sama ego. Nah, itu yang membuat kamu dengan dia ataupun ya salah satu di antara kamu ragu. Apakah bisa kita menemukan solusinya? Apakah nantinya kita akan bisa bahagia? Itu yang dipikirkan dia. Karena ada keraguan juga ya, ada ketakutan yang membuat itu antara kamu dengan itu kayak ya sulit untuk menemukan kuncinya gitu. Tetapi di sini sebenarnya kuncinya udah ada. Tinggal bagaimana kamu keyakinan kamu ataupun dia untuk menata kembali hidup ini bersama dia. Ya. Jadi sosok ini kayak benar-benar menginginkan kamu ya. Sosok ini kayak benar-benar aja kayak ya aku udah final nih untuk bisa bersama dengan kamu. Aku udah nggak mikirin yang lain-lain lagi gitu. Itu keinginan dia di sini. Oke. Coba kita lihat inisial dia. Siapakah inisialnya? Kita akan coba bahas inisial seseorang ini. Ya. Ada H, saudara teman. Nah, beberapa dari kamu mungkin yang punya banyak teman, otomatis temannya juga punya saudara dong ya. Terus karena keseringan ketemu atau sering ke rumahnya, ya di situ akhirnya berkenalan, bertemu. Mungkin saja dia tiba-tiba aja ungkapin cinta atau dia sudah pernah menjalin hubungan dengan kamu lalu terpisah ya balik lagi begitu. Nah, ini ada P yang pernah selingkuh. Orang yang pernah selingkuh dengan kamu dan dia ingin kembali karena di sini juga ada kartu death. Dia ingin kembali ke kamu. Siapakah dia? Ya, ya pastinya orang masa lalu ya. Oke, itu dia P. Ini ada D dan Y, tetangga. Mungkin aja beberapa dari kamu ada tetangga yang baru pindahan ya. Terus berkenalan, habis berkenalan ya mungkin ada hubungan yang intens, terus lalu berkonflik ya. Ya seperti itulah selalu hubungan percintaan itu. Terkadang tidak ada yang mulus saja dari awal sampai akhir itu nggak ada. Pasti dia penuh tantangan, penuh hambatan, ya penuh rintangan lah. Karena itu juga suatu ujian. Apakah kita bisa-bisa bersama
atau dalam suka dan duka begitu. Oke. Nah, ini juga ada J dan U, teman kuliah. Beberapa dari kamu mungkin terkoneksi dengan teman kuliah, ya. Yang mungkin bisa jadi akhirnya pertemuan ini membuahkan sebuah komitmen yang cukup luar biasa. Nah, sosok ini mungkin tiba-tiba muncul, ingin berkomitmen kah, ingin menikah kah, ya setidaknya dia ingin menjalin hubungan dengan kamu, ingin terkoneksi dengan kamu. Oke? Nah, buat teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.